Selamat datang sahabat kebun sud. Kali ini, kita akan bahas ulat gerayak, musuh utama tanaman jagung. Informasi ini akan memperkaya pengetahuan kita dan membantu dalam mengelola kebun dengan lebih baik. Siapkan teh hangat, duduk santai, dan mari mulai petualangan seru ini. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video terbaru. Selamat menyaksikan. Di bawah hangatnya cahaya pagi, tersembunyi sebuah kisah tentang perjuangan kecil nan gigih dari sang ulat gerayak. Seperti bayangan di antara helai-helai daun jagung, ulat gerayak menari dalam sembunyi, merangkai cerita tentang ketangguhan dan daya tahan. Mari kita jelajahi bersama, memahami setiap liku perjuangan, dan memetik pelajaran berharga dari sosok kecil yang tak kenal lelah ini. Semoga setiap lembar daun yang terkuak, membawa kita pada pemahaman dan kebijaksanaan yang lebih mendalam. Ulat gerayak adalah musuh utama tanaman jagung yang seringkali mengganggu para petani. Ada beberapa jenis ulat gerayak yang perlu kita kenal. Ulat gerayak Mitimna, Mitimna unipuncta, ulat gerayak bit, Spodoptera esigua, dan ulat gerayak berpita kuning, Spodoptera praevica. Telur-telur ulat gerayak ini berwarna hijau pucat hingga merah muda dan diletakkan dalam kelompok yang ditutupi bahan berkapas putih, mirip sarung bantal kecil. Larva-larva yang baru menetas makan dalam koloni, dan kerjaannya mengkerangka daun-daun pertama yang mereka temukan. Nah, saat sudah dewasa, panjang larva bisa mencapai 32 mm, dengan warna coklat kehijauan dan beberapa garis longitudinal kalau kita bicara tentang ulat gerayak Mitimna. Sementara itu, si ulat gerayak bit yang berwarna hijau zaitun kehitaman, kayak pejuang malam yang misterius. Telur ulat gerayak berpita kuning tidak jauh beda dengan telur ulat gerayak bit, tapi kelompok telurnya lebih besar dan ditutupi bahan kapas abu-abu. Saat larva-larva ini menetas, mereka juga makan dalam koloni. Saat dewasa, panjangnya bisa mencapai 38-51 mm, dengan warna hitam dan garis-garis kuning mencolok di sisi tubuhnya. Keren banget kan? Masalah utamanya, ulat gerayak yang baru menetas ini makan dalam koloni dan mengkerangka daun. Larva yang sudah setengah dewasa lebih suka sendiri-sendiri dan memakan daun, tongkol jagung, atau jumbai jagung. Kerusakan oleh ulat gerayak pada tongkol jagung mirip dengan kerusakan ulat buah jagung. Makanya, toleransi terhadap kerusakan ulat gerayak pada jagung manis itu rendah sekali. Untuk mengelola ulat gerayak ini, kita perlu hati-hati. Ulat gerayak sering tertarik ke ladang yang penuh rumput jawan, Echinocloa crusgalli. Setelah puas makan rumput jawan, mereka bakal pindah ke jagung. Jadi, penting sekali untuk mengendalikan gulma ini. Batas pengendalian spesifik belum ditetapkan untuk ulat gerayak pada jagung ladang, tapi biasanya pengendalian jarang diperlukan. Namun, untuk jagung manis, potensi kerusakan lebih besar dan mungkin perlu pengendalian. Populasi ulat gerayak biasanya paling merusak di akhir musim panas, meski mereka bisa muncul kapan saja dari Juni sampai September. Perangkap feromon bisa membantu menentukan waktu penerbangan ngengat dan investasi larva berikutnya. Dalam kasus yang jarang diperlukan tindakan pengendalian, ulat gerayak bit lebih sulit dikendalikan dibandingkan ulat gerayak berpita kuning dan mungkin memerlukan tingkat pengendalian yang lebih tinggi. Aplikasi insektisida akan paling efektif kalau diterapkan pada larva kecil, dan seringkali, pengendalian secara lokal atau langsung pada area yang terkena serangan ulat gerayak sudah cukup, tidak perlu pada seluruh lahan. Untuk pengendalian secara organik, kita bisa mengendalikan gulma, terutama rumput jawan, dan menerapkan semprotan Bacillus thuringiensis. Ini adalah alat pengelolaan yang ramah lingkungan dan diterima secara organik. Setelah memahami lebih dalam tentang berbagai jenis ulat gerayak dan metode pengendaliannya, mari kita rangkum dengan kesimpulan berikut. Ulat gerayak merupakan salah satu hama utama yang sering menyerang tanaman jagung dan dapat menyebabkan kerusakan signifikan jika tidak dikelola dengan baik. Pengendalian hama ini memerlukan perhatian khusus terhadap kebersihan ladang, pengelolaan gulma seperti rumput jawan, dan penerapan insektisida serta metode organik sesuai kebutuhan. Pendekatan yang tepat dapat mencegah kerugian yang lebih besar dan menjaga kualitas hasil panen jagung. Di tengah lambaian daun jagung yang menguning keemasan, ada kisah perjuangan melawan musuh yang tak terlihat. Ulat gerayak, dengan ketangguhan dan daya juang, mencoba menggerogoti setiap harapan petani. Namun, dengan ketelitian dan kecermatan, kita mampu menjaga dan merawat ladang ini, memastikan setiap butir jagung tumbuh subur dan sempurna. Semoga setiap tetes keringat yang tercurah menjadi saksi ketangguhan kita, dan setiap lembar daun yang terkuak membawa hikmah dan keberkahan bagi kita semua.
Terima kasih telah bergabung dalam pembahasan kita kali ini. Semoga informasi yang kami bagikan bermanfaat dalam menjaga dan meningkatkan hasil panen jagung Anda. Tetap semangat dalam bertani dan selalu jaga kelestarian alam sekitar. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam tani, sukses selalu!